Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu terhadap yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita disanjung-sanjung oleh orang lain, apabila kita diangkat oleh orang lain, apabila kita dipuji-puji oleh orang lain, jangan cepat GR, jangan cepat besar kepala, dan jangan cepat-cepat kita merasa bangga. Karena barangkali di balik kata-kata sanjungan, di balik kata-kata pujian itu, ada tusukan-tusukan dari belakang kita. Tetapi apabila kita direndahkan oleh orang lain, apabila pelayanan kita direndahkan oleh orang lain, apabila perbuatan kita diremehkan oleh orang lain, apabila usaha dan kerja kita diremehkan, direndahkan, dilecehkan oleh orang lain, jangan hiraukan. Teruslah melangkah selama kita berjalan di jalur yang benar, selama kita berjalan pada jalur kebenaran firman Tuhan. Teruslah menjadi orang benar, teruslah menjadi orang baik, walaupun terkadang kebaikan kita tidak selalu dihargai oleh orang lain. Teruslah melangkah, karena pengalaman iman kita berbeda-beda. Tuhan yang memanggil kita dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda dan dalam waktu yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang memberikan kepada kita makan dan minum, Tuhan yang memanggil kita berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas kita untuk memberikan kepada kita makan dan minum. Tuhan bijaksana, Tuhan setia, Tuhan adil, memberi kita makanan dan minuman yang sama, yaitu roti surgawi dan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Tergantung dari respon hati kita di dalam menerimanya, tergantung dari ekspresi hati kita di dalam menerima makanan dan minuman rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari hidup kami. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memberi kita makan dan minum. Kita diberi makan oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memberi kita makan, supaya kita memberi makan kepada orang lain. Tuhan memanggil kita untuk memberi kita firman Tuhan, makan dari firman Tuhan, supaya kita memberi makan orang lain firman Tuhan. Untuk itu jangan berkecil hati jika pelayanan kita diremehkan. Toh Tuhan yang memberikan kepada kita upah, bukan orang lain atau manusia yang memberi kita upah. Tuhan yang memberi kita sorga, bukan manusia yang memberi kita sorga, yaitu keselamatan. Tuhan yang memberikan semuanya itu. Untuk itu jangan hiraukan apa kata orang, tetapi hiraukanlah apa perkataan Tuhan, apa perkataan firman Tuhan. Untuk itu ciptakanlah suasana sorga sekalipun situasi kita seakan seperti neraka. Karena Tuhan sanggup mengubah situasi hidup kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menguasai hidup kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adalah ahli mengubah kutuk menjadi berkat, yang sanggup mengubah situasi neraka hidup kita menjadi sorganya Tuhan. Untuk itu bertahanlah di dalam pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita. Kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Siapa yang bertahan akan diberi makanan dari pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7b. Barang siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Kerajaan Allah turun kepada orang yang suci hati, orang yang tulus hati, orang yang rendah hati, orang yang baik hati. Untuk itu jangan lelah menjadi orang yang tulus hati, orang yang baik hati, orang yang rendah hati. Sebab orang tulus pasti adalah orang baik. Orang baik tidak selamanya adalah orang tulus.
tetapi menjadi tulus pasti hatinya baik, pasti hatinya rendah, pasti hatinya suci. Jangan lelah menjadi orang yang tulus, jangan lelah menjadi orang yang baik, jangan lelah menjadi orang yang suci hati, jangan lelah menjadi orang yang rendah hati. Pastikan bahwa kita ada di antara orang-orang yang langka, yaitu orang-orang yang tulus dan orang yang baik hati, orang yang rendah hati. Karena sekarang ini susah sekali dan begitu langka orang menemukan orang yang baik hati, orang yang tulus hati, orang yang rendah hati. Mengapa kita harus rendah hati? Mengapa kita harus baik hati? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah orang yang rendah hati, orang yang baik hati. Tuhan Yesus selalu baik kepada kita, dan bukti kebaikan daripada Tuhan Yesus adalah Ia datang ke dunia untuk satu alasan, yaitu memberi hidupnya sebagai ganti dan tebusan untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Tuhan memberi kita kesempatan kedua. Walaupun setiap waktu kita melewati malam-malam yang gelap, menyusuri lorong-lorong yang sempit, lorong-lorong yang gelap, harus menerima ejekan, harus menerima tantangan, harus menerima hinaan, sindiran, dan kata-kata tajam. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Tuhan adalah Tuhan yang baik hati. Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Hatinya penuh belas kasihan. Dia takkan membiarkan kita berjuang sendiri di dalam menghadapi kerasnya kehidupan dan badai angin yang menghantam kita. Badai angin yang besar itu tidak mampu melebihi kekuatan Tuhan kita yang besar. Karena kuasa Tuhan Yesus yang besar itu nyata besar dalam kehidupan kita, lebih besar dari kuasa manapun, kuasa apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu mari gunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu menjadi orang baik, menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang rendah hati, selalu memperjuangkan kebenaran meskipun kita harus berdiri sendiri. Mari gunakan kesempatan kedua ini dengan sebaik mungkin, karena mungkin tidak ada lagi kesempatan ketiga. Selamat berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Immanuel sampai Maranatha. Salam Ephata Penerobos. Tuhan Yesus memberkati.